Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mister Nyeleneh. Topik kali ini mungkin terasa agak tajam, tapi perlu kita bahas jujur dan terbuka demi kebaikan bersama. Pertanyaan besarnya, apakah pengajian seperti yang kita kenal selama ini masih relevan dan bermanfaat di zaman sekarang? Mari kita bedah satu persatu, mulai dari tujuannya, perubahannya, sampai masalah mendasar yang sering muncul di lapangan. Bagian 1. Awal mula dan tujuan sebenarnya pengajian. Mari kita lihat sejarahnya dulu. Pengajian itu lahir dari kebutuhan mendasar manusia, mencari ilmu agama dan memahami ajaran secara benar. Di masa lalu, akses informasi sangat terbatas. Tidak ada buku cetak yang murah, tidak ada internet, tidak ada siaran langsung. Satu-satunya cara untuk belajar adalah berkumpul, mendengar langsung dari orang yang memiliki pengetahuan, bertanya, dan berdiskusi. Tujuannya jelas, menyebarkan pemahaman agama, membentuk akhlak yang baik, mempererat silaturahmi antar warga, mencari solusi atas masalah kehidupan sehari-hari. Analogi sederhananya, dulu, kalau ingin minum air bersih, satu-satunya cara adalah bergotong royong menggali sumur bersama-sama. Hasilnya bisa dinikmati seluruh warga. Itulah fungsi pengajian zaman dulu. Bagian 2. Tantangan era digital. Akses yang berubah total. Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Kita hidup di era informasi terbuka. Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan ilmu agama, kita tidak perlu lagi bersusah payah mengumpulkan dana ratusan juta. Cukup buka YouTube, TikTok, Facebook, atau situs keagamaan terpercaya. Banyak ulama dan dai yang mengajarkan ilmu secara lengkap, benar, dan gratis atau biaya sangat murah. Bisa ditonton kapan saja, diulang-ulang, dan dipelajari sesuai kecepatan kita sendiri. Analoginya, sekarang air bersih sudah mengalir lewat pipa ke rumah masing-masing. Tidak perlu lagi mengumpulkan uang banyak untuk menggali sumur baru atau membayar orang khusus untuk mengambilkan air. Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi dengan cara yang lebih efisien. Jadi, jika alasan utamanya hanya ingin belajar, maka pengajian konvensional yang menghabiskan biaya besar mulai kehilangan alasan logisnya. Bagian 3. Masalah inti, bukan pengajiannya yang salah, tapi sistemnya. Ini poin paling krusial yang sering luput dari perhatian. Bukan ajarannya yang keliru, tapi cara pengelolaan dan tujuannya yang menyimpang. Yang sering kita temui di lapangan, sentralisasi keuangan. Satu kampung bersatu mengumpulkan tenaga, pikiran, waktu, dan uang. Tapi seluruh biaya itu akhirnya hanya dinikmati oleh satu pihak saja, penceramah beserta tim atau manajernya. Kadang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika dilihat jernih, ini seperti penjajahan yang berselubung agama. Sumber daya yang dimiliki masyarakat diambil, tapi hasil manfaatnya tidak kembali ke lingkungan tempat mereka tinggal. Ini sudah berubah menjadi transaksi bisnis, bukan lagi kegiatan sosial atau ibadah. Kualitas isi yang monoton. Biasanya materi yang disampaikan berputar-putar saja, soal berkah, keberkahan sedekah, pahala, dan syafaat. Jarang sekali menyentuh masalah nyata yang dihadapi warga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau cara menyelesaikan konflik antar warga. Akibatnya, setelah acara selesai, tidak ada perubahan nyata di kampung tersebut. Kehidupan sehari-hari tetap sama. Masalah yang ada tetap menumpuk. Fungsi lain sudah terpenuhi. Kalau alasannya untuk ibadah dan ritual, sudah ada masjid, musala, dan madrasah yang lebih rutin dan murah biayanya. Kalau alasannya untuk interaksi sosial, sudah ada pertemuan RT, RW, arisan, atau kerja bakti yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Sisa budaya feodal. Hal yang paling terlihat jelas adalah perilaku setelah pengajian selesai. Para jamaah berbaris panjang, berebut, dan berdesakan hanya untuk mencium tangan penceramah. Ini adalah bentuk sisa-sisa budaya feodal. Menempatkan satu orang pada posisi yang sangat tinggi dan terpisah dari rakyat biasa. Akhirnya, posisi ini dimanfaatkan untuk mengeruk iuran dan sumbangan warga yang jumlahnya tidak sedikit. Bagian 4, mana yang lebih bermanfaat? Mari kita bandingkan secara logika. Jika uang ratusan juta itu dibayarkan keluar, uang keluar tidak berputar di kampung, tidak menyelesaikan masalah warga. Jika uang itu dikelola untuk kepentingan bersama, bisa dipakai untuk membantu anak yatim dan kurang mampu, memperbaiki jalan rusak, membangun jembatan, melengkapi fasilitas umum, atau membantu warga yang sakit. Analogi terakhir, jika sebuah rumah memiliki banyak kebocoran atap dan lantai yang rusak,
Apakah lebih bijak menghabiskan uang untuk menyewa orang luar yang datang sebentar lalu pergi, atau menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah sendiri agar nyaman ditinggali seluruh penghuninya? Jawabannya jelas. Kesimpulan, jadi apa intinya? Pengajian sebagai wadah mencari ilmu itu tetap baik dan mulia, asalkan dikelola dengan benar. Tapi sistem yang saat ini berjalan di banyak tempat sudah tidak relevan, tidak efisien, dan seringkali menyimpang. Ketika kegiatan itu hanya membebani keuangan warga, tidak memberikan dampak nyata pada kehidupan, dan melahirkan sikap yang membeda-bedakan derajat manusia, maka itu sudah bukan lagi ibadah, melainkan pola bisnis yang memakai nama agama. Kita perlu berani mengevaluasi. Ilmu bisa didapatkan dengan cara yang lebih murah dan mudah. Kekayaan dan tenaga warga sebaiknya diputar untuk membangun lingkungan tempat kita tinggal sendiri, bukan hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Penutup. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga membuka wawasan dan membuat kita lebih kritis serta bijak dalam mengelola waktu dan harta. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Apakah setuju atau punya pengalaman berbeda? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan santun. Kalau video ini bermanfaat dan membuat kita berpikir, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan bahasan lain yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.